Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. SIGTRAN SS7 atau Signaling Transport SS7. Definisinya ialah bentuk pensinyalan yang direkomendasikan oleh IETF yang bertujuan untuk menyediakan signaling untuk menuju jaringan yang all IP, oke? Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kalau jaringan yang lama, yang awal-awal dibangun, dia kan bersifatnya kan masih belum IP, ya, masih non-IP. Sedangkan jaringan-jaringan yang sekarang itu kan sudah bersifatnya all IP. Jadi nggak mungkin dong dari yang tadinya belum IP tiba-tiba langsung punya IP. Karena apa? Kalau kita lihat non-IP itu kan contoh pensinyalannya yaitu SS7. Dan SS7 merefer ke oscillator. Oscillator sendiri mempunyai 7 layer. Sedangkan jaringan yang all IP ceritanya ialah pensinyalan diameter. Kalian nggak perlu khawatir, ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Lalu diameter ini mempunyai protokol, dia merefer ke TCP/IP teman-teman. Nah, sedangkan TCP/IP kita telah belajar pada video pertama, dia mempunyai berapa layer? Ya, 5 ya. Mungkin nggak sih yang tadinya 7 layer tiba-tiba jadi 5 tanpa perlu perantara? Enggak dong. Nah, maka dari itu, SIGTRAN lah yang menyediakan perantara dari jaringan yang belum IP menjadi IP. Seperti itu, teman-teman. Nah, ceritanya, non-IP, seperti kita ketahui, dia pada jaringan wireless dipakai oleh pada 2G ya kan. Nah, 2G sendiri, dia masih menggunakan teknologi switching, yaitu circuit switching. Lalu kalau yang all IP, kalau yang all IP, dia kan jaringannya telah 4G. Dan 4G ini sudah menggunakan jaringannya paket switching. Nah, kalau si SIGTRAN itu 3G, teman-teman. Nah, si 3G ini adalah campuran dari si non-IP dan si IP. Seperti itu. Ini adalah konsep dari si SIGTRAN SS7. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana sih komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nah, ada 6 komponen dalam SIGTRAN SS7. Yang pertama ada SG, lalu MG, MGC, IP CSP atau kita sebut juga dengan SCTP, ada RG dan ada IP PON. Ini tinggal kalian baca aja. Lalu kalau saya buat intisarinya adalah sebagai berikut. SG adalah signaling gateway, berarti dia adalah sebuah komponen yang mengatur proses signaling ya. Jadi interface yang tadinya non-IP menjadi IP di bagian signaling, berarti sama aja kayak proses control plane. Kemudian media gateway adalah interface juga dari non-IP menjadi IP, tapi di bagian datanya. Maka dari itu dia disebut juga dengan information plane. Nah, karena si data itu berbentuk media, maka di sini nggak hanya voice, tapi sudah muncul juga yang namanya internet atau data gitu. Kemudian ada MGC. Fungsinya MGC adalah menghubungkan si SG sama si MG, teman-teman. Jadi dia akan mengatur koneksi SG sama MG. Oke? Kemudian ada namanya IPCS. IPSCP atau SCTP. Jadi dia adalah protokol yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan IP yang non-reliable. Maksudnya gimana sih? Gini. Kan IP itu kan sifatnya base effort ya. Sedangkan base effort itu dia non-reliable. Nah, maka dari itu dia perlu protokol yang reliable terhadap perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, protokol tersebut dinamakan dengan SCTP. Oke? Nah, lalu ada RG atau Residential Gateway, dia mengatur IP PON. Apa sih IP PON? Jadi IP PON itu adalah perangkat yang based on IP. Jadi gini, misalnya gini, perangkat yang based on IP atau user. Ini hapus, nah gitu. Jadi dia adalah sebuah HP, di mana HP ini sudah bisa internetan gitu loh teman-teman. Jadi HP zaman sekarang, nggak kayak HP Nokia yang zaman dulu, itu kan nggak bisa internetan, berarti dia bukan IP PON gitu ya. Nah, demikian dulu pembahasan tentang SIGTRAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur yang terdapat dalam SIGTRAN.